Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang opini Indonesia ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Maulana dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Dwi Setria Ferdiansa dari Administrasi Publik NPM akhir 013. Perkenalkan, saya Daniel Evin Kurnianto dari Prodi Administrasi Publik NPM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Rendra Imada Pratama dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM akhir 154. Perkenalkan, nama saya Eka Firdausil Fahmi dari Prodi Administrasi Publik NPM akhir 213. Baik, izinkan saya memulai opini dari kelompok kami. Kebijakan pembentukan Komando Cadangan atau yang disebut Komcat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara telah memicu perdebatan di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan warga sipil sebagai kekuatan cadangan. Di satu sisi, Komcat dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi potensi ancaman eksternal maupun internal dengan memperluas basis pertahanan tanpa meningkatkan jumlah personel militer aktif. Program ini juga dianggap mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan mendukung konsep total defense yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan nasional. Namun, urgensinya, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia. Kritikus menilai bahwa anggaran untuk Komcat sebaiknya digunakan untuk memperbaiki alutsista TNI, meningkatkan kesejahteraan prajurit, atau juga memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, selain itu, muncul penyalahgunaan program ini untuk kepentingan politik atau tindakan represif. Mengingat sejarah pelibatan warga sipil dalam struktur pertahanan seringkali dikaitkan dengan upaya melenggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat perlu dilakukan agar kebijakan ini tidak menyimpang dari tujuannya. Sebelum memperluas program Komcat, pemerintah perlu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar sektor militer dan rakyat, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui netralitas dan profesionalitas dalam implementasinya. Kebijakan Komando Cadangan atau Komcat di Indonesia merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan melibatkan warga sipil sebagai kekuatan cadangan. Program ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan warga sipil yang dapat dimobilisasi dalam situasi darurat atau perang guna meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan nasional. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan prinsip total defense yang menekankan peran aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan negara. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pendekatan yang hati-hati dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, ada beberapa tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Yang pertama, yaitu pelatihan dan pembinaan anggota Komcat harus dilakukan secara terstruktur dan profesional agar mereka siap mendukung TNI secara efektif. Yang kedua, kejelasan mengenai hak dan kewajiban anggota, termasuk status kepegawaian dan jaminan sosial, harus diatur dengan detail untuk mencegah kebingungan dan ketidakadilan. Yang ketiga, Komcat harus dibatasi hanya untuk kepentingan pertahanan nasional dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan politik atau tindakan represif. Yang keempat, pemerintah perlu menyosialisasikan kebijakan ini secara transparan kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman atau resistensi. Yang kelima, pengelolaan anggaran Komcat secara akuntabel untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, jika dikelola dengan baik, Komcat memiliki potensi besar untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan ini beresiko disalahgunakan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi Komcat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan profesionalitas, sehingga dapat menjadi aset strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.